Yo, berjumpa lagi dengan saya Jack in the house. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Bagi yang masih jomblo, jangan berkecil hati karena ayam tetangga masih nganggur. Jangan lupa sebelum menonton siapkan apa? Ya, siapkan tisu karena film ini membuat keadrenalinan kalian menjadi tegang. Kali ini Jack akan menceritakan film yang berjudul Killing Sarai yang disutradarai oleh Matias Moltrasio yang bercerita tentang seorang pembunuh bayaran terbaik dari Meksiko. Bahkan kehebatan dan kebrutalannya melebihi John Wick. Ketimbang banyak cincong di depan, langsung saja kita cerotkan. Di awal film memperlihatkan seorang pria yang bernama Jack. Dia sedang mengendarai mobilnya untuk menuju ke suatu tempat. Diberitahu kalau Jack adalah seorang pembunuh bayaran profesional paling elit yang hanya mau bekerja kepada bos-bos besar dengan tarif yang sangat mahal. Tujuan Jack sekarang yaitu untuk mendatangi bos mafia terbesar di Meksiko karena si bos mafia akan memberikan Jack pekerjaan. Sampainya di sana kita diperkenalkan dengan bos mafia terbesar Meksiko yang bernama Joko. Ini bebengusnya. Saat ini Joko menginginkan Jack untuk menghabisi saingan bisnisnya dalam waktu 1 minggu. Dan Joko akan membayar Jack sebesar $1 juta. Mendengar hal tersebut Jack menolak karena biasanya sekali mempunyai job Jack bayarnya mencapai $3 juta. Jack juga mengatakan kalau orang yang ditargetkan oleh Joko sekarang telah menghubungi dirinya dan siap membayar 2 kali lipat untuk kepala Joko. Namun karena keprofesionalannya Jack menolak tawaran si target karena Joko sudah menghubungi Jack terlebih dahulu. 2 millones? Es una oferta muy generosa. Kemudian Jack menyuruh Joko agar anak buahnya yang ada di belakang segera menurunkan senjatanya sebab hal itu sangatlah tidak sopan. Namun karena mereka tidak mau mendengar, alhasil Jack pun langsung mengeksekusinya. Joko yang tidak mau ada keributan di markasnya, ia pun tampak tidak mempersalahkan hal tersebut. Lalu Joko pun setuju untuk membayar Jack $3 juta asalkan Jack bisa menghabisi targetnya dalam 3 hari. Akan tetapi Jack tiba-tiba menaikkan lagi tarifnya menjadi $3,5 juta sebab anak buah Joko tadi telah berlaku tidak sopan. Entonces, ¿aceptas la oferta? 3,5. Cabrón. Pada akhirnya mereka pun saling sepakat dan Jack pun segera bergegas pergi dari markas Joko. Despacio. Se disfruta. Di waktu yang sama terlihat ada beberapa wanita seksoi yang sedang dikurung di kamar Joko. Ternyata wanita-wanita itu adalah wanita cudikan Joko yang nantinya akan dilelang kepada om-om bule. Diberitahu selain menjadi bos mafia barang haram, Joko juga berbisnis memperjualbelikan wanita. Di sini salah satu wanita cudikan Joko yang bernama Sarai berusaha kabur dari sana dengan memanfaatkan kehadiran Jack. Hingga ketika Jack mau tancap gas, tiba-tiba ia ditodong oleh Sarai yang sudah menyusup ke dalam mobilnya. Sarai meminta Jack agar dibawa keluar dari markas tersebut. Di tengah perjalanan Jack bertanya kenapa Sarai ingin pergi dari markas Joko. Sarai menjawab kalau dirinya telah diculik Joko saat usianya 14 tahun. Waduh, perawan ting-ting nih cuy. Sampai sekarang Sarai selalu dijadikan budak untuk memenuhi hawa nafsu Joko. Sarai menjelaskan setelah Jack menghabisi targetnya, Joko tidak akan membayar Jack. Bahkan Joko sudah berencana akan menghabisi Jack setelah Jack menjalankan misi tersebut. Lalu di suatu kesempatan ketika Sarai sedang lengah, Victor pun menyenggol Sarai sampai membuatnya oleng atau pingsan. Di waktu yang sama, adik kandung Joko yang bernama Agnes, ini bebengiknya, berusaha mencari Sarai dengan bertanya kepada salah satu budak yang ada di sana. Namun karena tak kunjung menemukan Sarai, akhirnya Agnes sadar kalau Sarai pasti telah kabur bersama mobil Jack barusan. ¿Dónde está Sarai? No sé.
Pagi harinya ketika Sarai tersadar ia sudah dalam keadaan terikat di kamar mandi. Lalu datanglah Jack yang langsung membukakan ikatan di kaki Sarai. Di sini Jack memerintah Sarai untuk tetap diam di kamar mandi dan jangan coba-coba untuk keluar. Ternyata di ruangan depan sudah ada Agnes dan beberapa anak buah Joko yang menginginkan agar Sarai dikembalikan. Di sini Jack meminta Agnes untuk duduk dan mengobrol secara baik-baik agar terlihat lebih sopan. Jack juga menyuruh anak buah Joko untuk tidak menenteng senjata karena hal itu sama saja dengan menantang. Namun Agnes menjawab jika kedatangannya ke sini bukan untuk mengobrol melainkan membawa kembali Sarai pulang. Sebelum Agnes duduk, Jack tidak mau berkata apapun hingga pada akhirnya Agnes pun mau duduk. Namun setelah Agnes duduk, tiba-tiba Jack melakukan hal tersebut sebab ia sangat kesal kepada para anak buah Joko yang terus saja menenteng senjata. Setelah itu Jack mengatakan kalau Joko memang ingin menyewa jasanya, tidak mungkin ia sampai mengirim anak buah bersenjata menghampiri dirinya. Jack juga mengatakan kalau mulai sekarang kontrak perjanjian dirinya dengan Joko telah resmi batal. Mendengar hal itu, Agnes mencoba meyakinkan Jack kalau mereka datang ke sini bukan untuk memburunya, melainkan hanya ingin membawa Sarai. Namun apabila Jack tidak mengembalikan Sarai, maka sama saja Jack telah berurusan dengan monster penguasa Meksiko. Agnes juga mengatakan kalau Jack menginginkan 10 wanita, maka Joko akan memberikannya asal jangan Sarai, karena Sarai merupakan budak kesukaan Joko. Mendengar Agnes yang nyerocos terus bikin Jack semakin kesal saja dan pada akhirnya Vete a la mierda. lalu Jack menyuruh Agnes pulang sebelum ia menghabisinya. Keesokan harinya Agnes yang sudah berada di markas Joko, ia pun tampak kesal dengan perlakuan Jack yang sok-sokan bertata krama tapi sangat brutal. Mereka akhirnya berencana akan memancing Sarai dan Jack dengan menyiksa salah satu sahabat dekat Sarai yang juga menjadi budak mereka. Di sisi lain terlihat Sarai dan Jack sedang makan di sebuah kedai. Di sini Jack yang penasaran bertanya kenapa Joko sangat menginginkan Sarai. Sarai pun menjelaskan bahwasanya Joko terobsesi dengan apa pemilik Sarai karena sangatlah enak en maknyus. ¿Nunca vas a decir tu nombre? Creo que ya sabes suficiente de mí. Tak lama kemudian Sarai izin pergi ke toilet karena kebelet ngising. Pada waktu itu juga duo bebengok yang baru turun dari mobil menghampiri kedai tersebut. Beberapa menit setelahnya terlihat Sarai yang masih sedang asik di toilet tiba-tiba mendengar suara tembakan. Ketika dicek, ternyata suara tembakan itu berasal dari Jack yang baru saja menghabisi tikus-tikus desa tadi. Karena diketahui mereka hendak menangkap Sarai, Jack yang merasa tidak enak dengan si pemilik kedai, ia pun segera memberikan mobil support miliknya sebagai ganti rugi karena telah berlaku tidak sopan di kedainya tersebut. Malam harinya Jack dan Sarai berniat akan menginap di sebuah apartemen mewah. Lalu ketika Jack membuka laptop, ia mendapatkan sebuah kiriman video dari Joko. Saat videonya dibuka, ternyata memperlihatkan Joko yang sedang menyiksa salah satu budaknya yang merupakan sahabat Sarai. Awalnya Jack tidak ingin memperlihatkan video tersebut kepada Sarai, namun Sarai tetap memaksa hingga pun ia melihatnya. 6, 5. Ketika melihat video tersebut, seketika Sarai sangat merasa bersalah. Di dalam video itu juga mengatakan kalau sahabatnya ini akan terus disiksa apabila Sarai tidak kembali. Pada akhirnya Sarai memohon kepada Jack supaya dirinya akan dikembalikan saja kepada Joko sebelum sahabatnya disiksa sampai koat. Beberapa jam setelah itu, Joko menghubungi Jack untuk membuat kesepakatan. Rupanya dalam kesepakatan tersebut, Joko meminta agar Sarai ditukar dengan 2 kupu-kupu malam yang salah satunya merupakan sahabat Sarai. Mendengar hal itu, Jack pun setuju karena sebelumnya Sarai juga sudah memohon agar ia dikembalikan kepada Joko. Pues esto es lo que va a pasar. Vas a traerme a Lidia y a la hija de Guzmán. Haré todos los arreglos para que se pueda hacer hoy mismo.
Di hari selanjutnya, sebelum Jack melakukan pertukaran dengan Joko, Jack mengajak Sarai menemui sahabat Jack. Ini dia sahabat Jack yang bernama Nicholas. Dan Nicholas adalah seorang pembunuh bayaran sama seperti Jack. Bahkan biasanya Jack dan Nicholas selalu menjalankan misinya berdua. Di sini Jack meminta bantuan kepada Nicholas untuk ikut dengannya menemui Joko. Sara, ¿ya hablas, Nicolás? ¿Me vas a intercambiar por Lidia? Ese fue el acuerdo. Singkat cerita, akhirnya mereka bertemu dengan kelompok Joko di sebuah tempat yang sudah disepakati. Namun di sini Joko sendiri tidak mau hadir dan hanya menugaskan Agnes adiknya untuk melakukan pertukaran tersebut. Jack sempat mengatakan kalau Joko tidak sopan karena tidak mau ikut hadir dalam penukaran. Kemudian saat Sarai akan ditukar dengan dua kupu-kupu malam yang merupakan budak Joko, akhirnya Jack langsung mengeksekusinya. Tiba-tiba ternyata Jack tidak rela jika harus menyerahkan Sarai kepada kelompok Joko. Setelah meratakan mereka, ternyata Agnes masih hidup dan menembak sahabat baik Sarai. Sebelum Agnes menembak Sarai juga, akhirnya Jack menembak Agnes terlebih dahulu. Setelah semua dihabisi oleh Jack, kemudian mereka pun pergi dari tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Jack menyuruh Nicholas untuk mengantarkan satu teman Sarai yang masih hidup kepada orang tuanya. Sementara untuk Sarai, ia akan ikut dengan Jack ke London untuk menjauhi kelompok Joko. ¿Se puede saber qué mierda has hecho? Estás arriesgando todo. Di sisi lain memperlihatkan Joko yang dendam kepada Sarai dan Jack karena akibat mereka Agnes adiknya koat dengan mengenaskan. Di sini Joko berjanji akan terus mengincar Jack dan Sarai kemanapun mereka pergi. Di hari selanjutnya memperlihatkan Sarai dan Jack yang sudah sampai di London. Mereka pun langsung disambut baik oleh seorang wanita. Diketahui kalau wanita ini bernama Samantha. Dan Samantha adalah salah satu teman baik Jack dan juga Nicholas. Kemudian Jack memberikan satu buah pistol kepada Sarai untuk berjaga-jaga dan Jack pun menyuruh Sarai agar tinggal bersama Samantha. Sementara Jack ia akan pergi lagi ke Meksiko pada besok hari, yaitu untuk membantai kelompok Joko. Sebab sampai kapanpun Joko pasti akan mengincar mereka atas kematian adiknya kemarin. ¿Qué hace con ella? Estoy usándola hasta que elimine a Javier. Keesokan harinya memperlihatkan Sarai dan Samantha yang sedang bersantai minum teh di dalam rumah. Sedangkan untuk Jack, ia sudah pergi ke bandara dan akan terbang ke Meksiko. Namun saat Jack sudah sampai di bandara, ia mendapatkan telepon dari informannya jika kelompok Joko sudah ada di London yang membuat Jack tidak jadi pergi. Adegan kembali ke Sarai yang memberanikan diri untuk bertanya mengenai kehidupan Jack dan juga Nicholas kepada Samantha. Samantha akhirnya bercerita kalau Jack dan Nicholas adalah yatim yang sejak kecil diasuh oleh seorang pendeta, namun harus diketahui pendeta yang mengasuhnya merupakan ketua dari seluruh organisasi para pembunuh bayaran, sehingga tidak heran saat Jack dan Nicholas dewasa, ia pun berubah menjadi sosok pembunuh bayaran hebat yang paling ditakuti oleh para pembunuh bayaran lainnya. Ketika Samantha sedang asik bercerita, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang mengetuk. Merasa itu adalah ancaman, Samantha segera menyuruh Sarai untuk bersembunyi di sebuah ruangan khusus. Ternyata orang yang datang menghampiri mereka adalah kelompok Joko yang langsung menembak bahu Samantha. Lalu Joko pun segera menyuruh anak buahnya untuk segera mencari Sarai, sedangkan dirinya akan menginterogasi Samantha di sini. Samantha berbohong dengan mengatakan kalau Sarai sudah pergi bersama Jack sewaktu pagi. Namun karena Joko tidak percaya, ia pun tanpa ragu menembak lagi Samantha di kedua bahunya. Te dije que no hay nadie aquí. Di balik itu, Sarai yang dapat melihat di CCTV kalau Samantha terus saja disiksa oleh Joko, ia pun menjadi bingung antara menyerahkan diri atau tetap diam di ruangan khusus. Hingga tak lama, Joko kembali menembak Samantha yang membuat Sarai akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri.
Di waktu yang sama, Jack yang tidak jadi pergi dan susah kembali, ia pun langsung menghabisi satu persatu anak buah Joko sampai tidak tersisa. Hingga saat Jack akan masuk ke dalam, terdengarlah suara tembakan. Ternyata Sarai baru saja menghabisi Joko dengan sebuah pistol yang sebelumnya Jack berikan kepada Sarai. Sementara Samantha rupanya ia sudah koit saat tadi diinterogasi oleh Joko. Setelah itu, Jack dan Sarai pergi ke sebuah gereja untuk menemui Nicholas. Diberitahu kalau di tempat inilah Nicholas dan Jack dulu dibesarkan oleh seorang pendeta. Kemudian Jack bercerita kepada Nicholas kalau 6 bulan yang lalu si pendeta pernah meminta Jack untuk membunuh Nicholas karena Nicholas dianggap tidak patuh kepada perintahnya. Oleh karena hal tersebut, Jack terpaksa menghabisi si pendeta yang sudah ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Karena Jack lebih menyayangi Nicholas, tapi untuk sekarang Jack akan menghabisi Nicholas karena Jack menyangka kalau Nicholas telah bersekongkol dengan Joko. Sebab tidak ada satupun orang yang tahu keberadaan rumah Samantha kecuali ia dan Nicholas. Solamente habían 2 personas que sabían mi ubicación, tú y Samantha. Mendengar hal itu, Nicholas menyangkal kalau ia tidak pernah mengkhianati Jack dan juga tidak bersekongkol dengan Joko. Tapi apabila Jack tidak percaya, ia pun bersedia jika Jack ingin menghabisinya sekarang. Beberapa kali Nicholas menyuruh Jack untuk segera menembaknya saja, tapi ternyata Jack tidak cukup berani untuk menghabisi Nicholas. Nunca te traicioné. Nunca te traicioné. Kemudian Jack menghampiri Sarai untuk diperiksa seluruh tubuhnya hingga pada akhirnya Jack menemukan sebuah chip yang selama ini ditanam di punggung Sarai. ¿Qué haces? Confía en mí. Lalu Jack kembali menghampiri Nicholas sambil meminta maaf karena tadi sudah menuduh Nicholas. Malam harinya di sebuah villa, Jack mengatakan kepada Sarai kalau ia akan memberi semua kebutuhan Sarai seperti identitas baru, uang, dan kehidupan yang baru. Jack juga menyarankan Sarai agar Sarai pulang kepada orang tuanya saja. Namun Sarai menjelaskan kalau ia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi dan sekarang Sarai ingin hidup bersama Jack walaupun harus menjadi seorang pembunuh bayaran. Setelah itu mereka yang bingung mau ngapain dan terasa dingin-dingin sedap karena angin sangatlah suar-suir. Pada akhirnya dia memutuskan untuk gasruk-gasruk dengan sangat brutal. Beberapa bulan kemudian memperlihatkan Jack dan Sarai yang akan menjalankan sebuah misi karena sekarang Sarai telah resmi menjadi pembunuh bayaran. Saat di dalam pesawat, Jack menjelaskan kalau mereka akan menghadapi seorang bos mafia Dubai yang bernama Arthur. Diberitahu Arthur ini adalah seorang bangsawan Dubai yang memiliki bisnis pengecrotan di berbagai negara. Singkatnya, saat mereka tiba di sana, Jack dan Sarai menyamar menjadi salah satu tamu di pesta yang akan diadakan Arthur. Ini dia bebengiknya. Arthur yang sedang melihat para tamunya melakukan anu-anu di depan mata Arthur. Rupanya ia akan membayar mahal para tamu jika Arthur menyukai gaya bermain si tamu tersebut. Tak lama kemudian Jack dan Sarai juga akan ikut bermain. Melihat ketampanan dan kecantikan mereka, Arthur langsung menyuruhnya untuk bermain saja di ruangan pribadi Arthur. Sebelum masuk ke dalam ruangan pribadi, Jack dan Sarai diperiksa terlebih dahulu oleh para anak buahnya. Lalu di sini Arthur menyuruh Jack dan Sarai untuk bermain yang bagus dan setelah itu ia akan mencicipi Sarai. Mendengar hal tersebut, Jack pun hanya bisa mengiyakan sebelum dimulai. Apri le gambe adesso. Falla piangere. Ketika Arthur masuk ke dalam ruangan untuk mengambil sebuah minuman, namun saat itulah Jack juga ikut masuk lalu melumpuhkan Arthur. Sarai! Di sini Jack menyuruh Sarai agar membuka amplop yang ada di laci untuk dibacakan. Rupanya isi amplop itu menjelaskan kalau istri Arthur yang sudah lama sakit tidak kuat lagi hidup bersama Arthur. Ternyata orang yang telah menyewa Jack dan Sarai adalah istri Arthur sendiri. Namun mereka disewa bukan untuk menghabisi Arthur, melainkan untuk menghabisi istrinya di depan mata Arthur. Diberitahu juga di dalam surat tadi terdapat
mendapat sebuah memori yang di dalamnya adalah barang bukti atas kejahatan Arthur yang memproduksi video anu-anuan. Sehingga apabila Arthur tidak mau dipenjara, ia harus segera menghentikan bisnisnya tersebut. Dan pada akhirnya Jack pun melaksanakan kewajibannya. Invéntate una historia. Singkat cerita memperlihatkan Jack dan Sarah yang sekarang berada di negara Spanyol. Di pagi itu Jack mendapat kabar dari Nola sahabatnya kalau ada job lagi. Klien itu ingin bertemu dengan Jack saat ini juga. Awalnya Jack ingin mengajak Sarah menemui sang klien. Namun melihat Sarah sedang tertidur pulas, Jack memutuskan untuk pergi sendiri menemui kliennya. Hingga setelah Jack pergi, tiba-tiba pintu rumah ada yang mengetuk. Ketika Sarah terbangun dan membuka pintunya, ternyata itu adalah Nicholas. Di sini Sarah sangat bingung kenapa Nicholas malah menodongkan senjata kepada dirinya. Nicholas menjelaskan kalau ia merasa diasingkan oleh Jack semenjak adanya Sarah. Oleh karena itulah Nicholas berencana akan menghabisi Sarah sekarang juga. Namun untungnya Jack kembali datang sebab ponselnya ketinggalan hingga terjadi baku hantam di antara mereka berdua. Di tengah perduelan, Jack berhasil melumpuhkan Nicholas dan di sini ia berniat akan menghabisinya. Namun tiba-tiba Sarah melarang karena bagaimanapun mereka berdua adalah sahabat dari kecil. Pada akhirnya Jack membiarkan Nicholas hidup lalu ia berniat akan membawa Sarah pergi. Namun ternyata saat itu Sarah terkena peluru nyasar ketika Jack dan Nicholas berduel barusan. Dengan cepat Jack pun memutuskan untuk segera membawa Sarah ke rumah sakit. 5 hari kemudian Sarah akhirnya sadar dan di sini Jack mengatakan kalau mulai sekarang Sarah harus memulai hidupnya sendiri karena hidup bersama Jack hanya akan membahayakan Sarah saja. Walaupun sebenarnya Jack sudah jatuh cinta kepada Sarah, namun ia harus melakukan hal tersebut demi keamanan Sarah. Alhasil mulai dari sini mereka berdua pun berpisah. 2 tahun kemudian memperlihatkan Sarah yang ternyata kini menjadi seorang pembunuh bayaran profesional. Tanpa Sarah sadari, rupanya di sana juga ada Jack dan kebetulan mereka diberikan misi yang sama oleh klien yang menyewa jasanya. Kemudian film pun tamat. Gimana dulur, video ini sudah membuka keadrenalinan kalian kagak? Kalau masih kagak ya kalian pantengin di channel ini terus karena Jack akan membahas film-film yang sangat-sangat di luar Nurul. Ada pantun nih buat kalian. Makan ikan di pinggir toko sepatu. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.